Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai kita di pembahasan Kitabus Shalah. Silakan dibaca. Babul mawaqiti, bab waktu-waktunya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, waktu zuhur idza apabila zalatis syamsu, berlalunya matahari Tergelincirnya matahari. Wakana dan dia adalah dilul wajhi, bayangan orang laki-laki, waktu itu seperti panjangnya, ya seperti tingginya ya. Malam hingga selama lam tidak yahdur hadir waktu asri, waktu asar dan waktu asar. Malam tasfarra, selama tidak kekuning-kuningan asyamsu matahari. Waktu salati maghrib, dan waktu salat maghrib. Malam yalbi syafaqu, selama tidak hilang asyafaqu senja. Selama tidak hilang asyafaqu senja, ya. Selama tidak hilang senja. Waktu salat, waktu salatil isya'i, salat isya, ila nisfil laili, hingga pertengahan malam, al-awsati yang tengah. Waktu salati subuhi, dan waktu salat subuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Malam tatlu'i, selama tidak terbit asyamsu matahari. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walahu, dan darinya hadis Buraidah, dari hadis Buraidah, fil asri, dalam masalah asar, wasyamsu, dan matahari, bayda'u, putih nama Ustaz. Ya. Naqiyatun, jelas. Bersih. Wa min hadis Abi Musa, dan dari hadis Abi Musa, wasyamsu, dan matahari, murtafi'atun, terangkat. Ya, naik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masuki pembahasan Kitabus Shalah. Dan pada pembahasan Kitabus Shalah, maka beliau membahas tentang waktu sholat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Karena sholat wajib itu sudah ditentukan waktu-waktunya, maka seorang muslim perlu untuk mengetahui waktunya. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang ini menjadi landasan dari teori waktu sholat, dalam artian untuk mengetahui waktu sholat. Karena kenapa kita sebut teori? Karena mungkin hari ini tidak dipraktekkan, ya, tidak berarti. Karena apa? Karena sudah ada jam digital, jam biasa, macam-macam, dan kita sudah mengetahui jadwal waktu sholat. Jadi nggak perlu sampai ngecek, menaruh pandom di depan masjid, nggak perlu. Babul mawaqit. Al mawaqit jamak dari miqat. Miqat maknanya adalah al-waqt. Maknanya adalah al-waqt atau waktu. Maka hadis yang pertama di bab ini atau hadis 128. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Kitabus sholati babul mawaqiti. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur idza zalatis syamsu, apabila zalat tergelincir asyamsu matahari. Maksudnya tergelincir di sini adalah tergelincir ke arah barat dari posisi istiwa. Istiwa itu posisi matahari 90 derajat. Ya, maka waktu zuhur, dia mengatakan waktu zuhur idza zalatis syams, dimulai ketika matahari sedikit ke arah barat. Sudah mulai condong ke arah barat. Itu mulainya. Karena kalau pas waktu istiwa itu waktu yang diharamkan.
Waktu tidak boleh sholat. Dan waktu istiwa itu waktunya hanya sebentar saja. Hanya beberapa detik saja. Atau nggak sampai semenit. Nggak sampai semenit. Ya, tapi tetap nggak boleh. Ya, nggak boleh dikerjakan. Kecuali untuk sholat Jumat. Kecuali untuk sholat Jumat. Wa kana dhillur rajuli, dan bayangan, dan adalah bayangan seseorang, ar-rajuli, seorang laki-laki, tapi di sini maksudnya seseorang, kapulihi, seperti panjangnya, seperti panjang orang tersebut, ya, seperti panjang orang tersebut, malam yahdur, selama belum datang waktul asri, waktu asar. Maka di sini beliau menyampaikan bahwasanya waktu zuhur itu dimulai dari tadi zawal, waktu zawal. Terakhirnya kapan? Terakhir sebelum masuknya waktu asar. Terakhir sebelum masuknya waktu asar. Wa waktul asri, kemudian yang kedua waktu asar, malam selama belum tasfarra, menguning asyamsu, matahari. Selama belum menguning matahari. Oke. Di hadis ini, hadis berikutnya ada ya. Nah, di hadis ini beliau menyebutkan bahwasanya waktul asri malam tasfar asyams. Waktu asar itu selama belum menguning matahari. Maka kalau pertanyaannya, kalau matahari sudah menguning, apakah berarti habis waktu asar? Tidak. Makanya hadis ini yang di waktu yang kedua, waktu sholat asar. Waktu asar malam tasfarra asyams, selama matahari belum menguning, ya, selama matahari belum menguning, ini bukan akhir waktu. Bukan akhir waktu secara mutlak, bukan. Tapi akhir waktu dalam pembahasan fikih ini ada istilahnya waktu jawaz, waktu kebolehan untuk sholat. Waktu kebolehan untuk sholat. Karena setelah matahari sudah menguning, itu pun masih boleh sholat. Gitu. Itu pun masih boleh sholat. Jadi ini bukan akhir waktu. Ya. Kenapa demikian? Karena di hadis yang lain menyampaikan bahwasanya waktu asar itu selama belum tenggelamnya matahari, ya. Atau waktu sholat tidak akan habis sampai datang waktu sholat berikutnya. Ya. Jadi ala kulli hal di sini waktu asar malam tasfar asyams, waktu asar sebelum menguningnya matahari, ini adalah waktu jawaz, waktu kebolehan untuk pelaksanaan. Waktu kebolehan untuk pelaksanaan. Ya. Karena kalau sudah menguning, dia masih diperbolehkan. Cuma bisa jadi dia akan masuk ke dalam hal yang dimakruhkan. Karena itu berarti sudah mepet, sudah agak dekat dengan waktu maghrib. Yang ketiga, waktu salatil maghribi. Dan waktu asar dimulai sejak habisnya waktu zuhur. Ya. Waktu salatil maghribi, dan waktu salat maghrib malam yaghib asyafaku, selama belum hilangnya mega. Asyafaq di sini adalah mega, atau mengko artinya apa? Senja, ya. Maksudnya di sini bukan senjanya ya, tapi meganya. Selama belum hilangnya apa? Mega. Ya, mega yang di sini yang dimaksud ya adalah mega yang merah yang ada di ufuk barat. Ketika matahari sudah tenggelam semua, maka masih ada mega. Maka waktu maghrib itu ketika tenggelamnya matahari, sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah yang ada di barat. Itu kalau sudah habis mega merah, maka masuk waktu isya. Maka beliau mengatakan waktu salatil isya'i, dan waktu salat isya ila nisfil laili, hingga pertengahan malam al-ausati yang tengah. Ya. Hingga pertengahan malam yang tengah. Maksudnya ya sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Baik. Maka di sini yang kedua, Mbak, yang dimaksud sampai pertengahan malam ini bukan akhir waktu juga. Bukan akhir waktu juga. Ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi keutamaan untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Jadi untuk yang sholat isya ini sampai pertengahan malam itu bukan akhir waktu. Akhir waktu secara mutlak, tapi akhir waktu atau bisa jadi dia adalah akhir waktu keutamaan, waktu ikhtiar. Ya. Waktu ikhtiar. Baik. Yang berikutnya waktu sholat subhi, dan sholat isya habisnya sampai
salat subuh. Wa waktu salati subahi dan waktu salat subuh min tulu'il fajri dari terbitnya fajar malam tatlu selama tidak atau belum terbit asyamsu matahari. Maka waktu salat subuh adalah dari terbitnya fajar shodiq. Dari terbitnya fajar shodiq. Sampai kapan? Sampai habis waktunya, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Meskipun sebagiannya. Meskipun apa? Sebagiannya. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Walahu min hadithi Buraidah fil asr, dan dalam riwayat Muslim dari hadisnya Buraidah pada masalah salat asar, wasyamsu baydha'u naqiyatun, dan matahari masih putih, naqiyatun, bersih. Maksudnya belum ada cahaya kekuningannya sama sekali. Maka itu waktu asar. Nah, tadi tidak kita sampaikan bahwanya waktu asar ini masuk kapan? Yaitu habisnya waktu zuhur. Lah kapan itu? Yaitu ketika bayangan seseorang ya adalah setinggi bayangan orang tersebut. Misalkan bayangnya berarti kalau orangnya tingginya 1,5 meter misalkan, maka kalau misalkan bayangan tadi sudah 1,5 meter maka habis waktu zuhur dan masuklah waktu asar. Baik. Wa min hadits Abi Musa wa syamsu murtafi'atun, ya. Wa min hadits Abi Musa, dan dalam hadis Abi Musa ada tambahan wa syamsu murtafi'atun, dan matahari itu meninggi. Dan matahari meninggi. Ya, maksudnya matahari meninggi itu yaitu salat asar, tentang salat asar. Matahari masih tinggi gitu loh, bukan sudah terlalu ke arah barat. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah hadis ini menjelaskan secara umum tentang waktu awal sholat dan habisnya waktu sholat. Ya, dari 5 waktu tadi. Dikecualikan untuk 2 sholat di hadis ini, sholat asar dan sholat isya. Karena yang disebutkan dalam hadis ini, akhir sholat asar dan akhir sholat isya itu bukan akhir secara hakikat atau bukan akhir secara mutlak, bukan. Tapi kalau untuk yang sholat asar itu akhir untuk waktu jawaz, waktu kebolehan. Karena bisa jadi setelah itu, setelah matahari menguling, masih boleh sebenarnya. Cuma masih sudah ada sisi kemakruhan. Sudah ada sisi kemakruhan. Dan waktu sholat isya sampai pertengahan malam, maka ini bukan akhir secara mutlak. Dalam artian kalau sudah lewat tengah malam sudah nggak boleh sholat isya atau waktunya sudah habis, bukan. Tapi dia adalah akhir dari waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang terpilih untuk dilaksanakan sholat isya di situ. Ya, waktu terpilih untuk dilaksanakan apa? Sholat isya di waktu tersebut. Baik. Karena ada riwayat yang lain bahwasanya waktu sholat tidak akan habis kecuali telah datangnya waktu sholat yang lain. Kecuali sholat subuh. Ya, kecuali sholat subuh. Baik, hadis berikutnya. Barzah dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra, salat asar, kemudian yarji'u dari asadina, salah satu dari kami, ila rahlihi, ke tunggangannya, Ila rahlihi, ke tempat tinggalnya. Iya, tempat tinggalnya. Iya. Wasyamsu, dan matahari hayyatun. Hayyah itu masih terang, benderang. Masih terang benderang. Wakana, dan dia yastahibu, lebih menyukai ayu akhirah, untuk melakukan dengan isya'i dari salat isya. Wakana, dan dia yakrahu, lebih an-nauma, tidur qablaha, sebelum isya, wal haditha ba'daha, dan haditha ba'daha. Hadis itu ngobrol, berbicara setelahnya, dan ngobrol setelahnya. Wakana, dan dia yang fatilu beranjak min dari salatil ghadati, salat di waktu pagi hari. Ina ketika ya'rifu, mengetahui ar-rajulu, seorang laki-laki, jali sahu, tempat duduknya. Wakana, dan dia yaqra'u, membaca bisikina dengan 60 ilal mi'ati, sampai 100.
Muttafaqun alaih wa indahuma dan di sisi keduanya min hadisi dari hadis Jabir wal isya'u dan bisa ahyanan terkadang yuqaddimuha menyegerakannya wa ahyanan dan terkadang yuakhiruha mengakhirkannya idza wa'ahum yaitu apabila melihat mereka mereka berkumpul ajala maka menyegerakannya wa idza dan apabila ra'ahum melihat mereka abqaru terlambat itu terlambat akhara maka mengakhirkan wasubahu dan subuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salliha yang salat Yusalliha beliau salat subuh. Kembali ke salat subuh. Beliau salat subuh Bighalasin dengan Bighalas ketika masih gelap. Ghalas itu gelap di waktu subuh itu. Ghalas. Gelap ketika waktu subuh. Beliau salat Bighalasin ketika waktu gelap. Wali Muslim dan dari Muslim hadis Abu Musa dari hadis Abu Musa Fa'aqamal fajr maka mendirikan salat fajar ketika insyaqqa terbit fajar wan nasu dan manusia la yakadu hampir saja ya'rifu mengetahui ba'duhum sebagian dari mereka ba'dan sebagian yang lain. Maksudnya la yakadu hampir saja tidak mengenali. Hampir saja tidak mengenali. Karena adalahnya. Hampir saja tidak mengenali antara satu sama lain. Baik. Hadis berikutnya 129. Qala wa Nabi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli beliau salat al-asra asar, thumma kemudian yarji'u kembali ahaduna salah seorang dari kami ila rahlihi ke rumahnya. Fi aqsal Madinati di ujung atau di tepian kota Madinah. Wasyamsu dan matahari ketika itu hayyatun masih hayyah. Hayyah itu maknanya adalah cahayanya masih kuat, masih panas, masih putih, gitu. Itu hayyah, ya, masih kuat. Tadi tak artikan apa? Terang benderang. Ya, masih terang benderang, masih kuat sekali cahayanya. Ya. Wong Jawa ngaran tantak ya. Wakana dan beliau yastahibbu suka an yuakhira mengakhirkan minal isya dari salat isya. Jadi beliau mengakhirkan salat isya. Wakana dan beliau yakrahu membenci an-nauma tidur qablaha sebelum salat isya, kembali ke salatul isya. Wal haditha dan berbicara atau ngobrol ba'daha setelah salat isya. Wakana yanfatilu dan beliau beranjak min salatil ghadati dari salat isya, salat subuh afan. Hina ketika ya'rifu mengetahui ar-rajulu seorang laki-laki jalisahu teman duduknya. Pokoknya ketika orang itu pas duduk bareng gitu bisa tahu. Itu zaman dulu kurang ada lampu nih saya yo. Tengah wengi yo ketok gitu. Wakana dan beliau yaqra'u membaca waktu subuh ya. Bisitin dengan 60 ayat. Ilal mi'ati hingga 100 ayat. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa indahuma dan di sisi keduanya yaitu muttafaq alaih yaitu dalam riwayat Bukhari Muslim yang lainnya min hadis Jabir dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu. Wal isya'u dan salat isya ahyanan terkadang yuqaddimuha Nabi menyegerakan salat isya. Wahyanan dan terkadang yuakhiruha beliau mengakhirkan. Maka ini enggak mesti, maksudnya enggak ada ketentuan yang pas yang paling afdol yang mana enggak. Dia mengatakan idza ra'ahum jika beliau melihat manusia, para sahabat ijtama'u sudah kumpul ajala maka beliau menyegerakan salat isya. Wa idza ra'ahum dan apabila beliau melihat para sahabat abta'u agak telat akhara maka beliau akhirkan salat isyanya. Wa subuh dan salat subuh kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha beliau salat subuh bi ghalasin ketika malam atau ketika masih gelap. Wali muslimin dan riwayat muslim saja tanpa Bukhari ya. Wali muslimin dan riwayat muslimin hadis Abi Musa dari hadisnya Abu Musa fa aqamal fajra Nabi SAW menegakkan salat subuh hina ketika insyaqqa mulai muncul al-fajru fajar shadiq. Wan nasu dan manusia layakadu hampir saja tidak ya'rifu mengenali ba'duhum sebagian yang lain ba'dhan kepada yang lainnya. Baik, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran.
Pelajaran yang pertama, hukum asal pelaksanaan sholat. Hukum asal pelaksanaan sholat. Yang paling utama adalah dilaksanakan di awal waktu. Hukum asal pelaksanaan sholat dilaksanakan di awal waktu. Ini hukum asalnya. Ya. Kalau dalam bab fikih dia disebut dengan waktul fadilah. Dalam bab fikih disebut dengan apa? Waktu fadilah. Kalau orang melaksanakan di waktu fadilah, maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama, Nabi mengatakan as-sholatu fi waqtiha, dalam riwayat fi awwali waqtiha, sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktu itu seberapa ukurannya? Batasannya sampai mana? Batasannya adalah sekitar seseorang itu ketika sudah masuk sholat, masuk waktu sholat, orang itu bisa bersuci, orang itu bisa menyiapkan dirilah pokoknya untuk berangkat ke masjid. Kemudian orang itu bisa berangkat ke masjid. Ya kurang lebih sekitar berapa ya? Sekitar 15 sampai 20 menitan. Itu masih dalam kategori masuk awal waktu. Setelah itu, maka sudah lewat awal waktu, masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu yang terpilih untuk melaksanakan sholat. Ya. Diambil dari mana? Diambil diantaranya di sini Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW sholat asar. Dan kata sahabat tadi, dan kami balik ke rumah, padahal rumah kami di pinggiran Madinah, dan matahari masih panas. Maka di situ menunjukkan bahwasanya beliau melakukan sholat asar ketika di awal, dan juga hadis yang lain, ya, tentang masalah sholat di awal waktu. Maka hukum asalnya yang paling utama adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Dan ini mutlak semua sholat. Mutlak semua sholat. Ya, mutlak semua sholat. Sebagian ulama berpendapat, kecuali sholat isya. Sholat isya lebih utama diakhirkan. Mazhab Syafi'i enggak. Semua sholat. Ya. Nabi SAW mengakhirkan sholat. Sholat isya khususnya. Maka jawabannya mazhab Syafi'i apa? Beliau mengakhirkan sholat karena ada alasan. Dan alasannya disebutkan di hadis ini. Hadisnya Jabir. Apa alasannya? Nabi mengatakan di situ kan, idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Wa idza ra'ahum abdaw akhara. Nabi kalau melihat jamaah itu sudah kumpul, beliau segera laksanakan sholat. Tapi kalau jamaah itu agak telat-telat, maka beliau akhirkan. Maka di sini beliau mengakhirkan sholat di awal waktu, dari awal waktu karena ada sebab, bukan hukum asal. Bukan hukum asal. Maka meskipun sholat isya tetap utama dilaksanakan di awal waktunya. Juga yang menunjukkan sholat di awal waktunya, Nabi SAW sholat subuh ketika apa? Ketika masih golas. Golas itu gelap, tapi sudah muncul fajar. Itu menunjukkan apa? Nabi sholat di awal waktu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, dimakruhkan tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Dan makruh ini sifatnya makruh tanzih, makruh yang lebih dekat ke arah mubah, bukan lebih dekat ke arah haram. Jadi Nabi SAW membenci, tidak suka. Ya. Tapi ini ada pengecualian. Kecuali kalau dalam masalah mengobrol ada maslahat dan kebolehan syariat di situ, maka tidak makruh. Contohnya apa? Habis isya ada ngaji, ya. Habis isya ada musyawarah takmir masjid misalkan. Habis isya ada rapat RT, ada kemaslahatan umum. Ya. Habis isya bercengkrama dengan keluarga, suami bojone, ambek anake, ambek keluargane. Maka ini termasuk yang diperbolehkan. Maka dia nggak makruh. Tapi kalau ngobrolnya, cangkruknya, ngalor ngidul gak jelas, sebenarnya hukum asalnya makruh. Ya, hukumnya asalnya apa? Makruh. Kecuali kalau memang hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat. Ada tamu, ada perbolehkan syariat, ya. Perbolehkan apa? Syariat. Baik. Kemudian pelajaran ketiga, termasuk yang diajarkan Nabi adalah ketika sholat subuh lebih panjang daripada sholat yang lain. Sholat subuh lebih panjang daripada sholat yang lain.
Di sini disebutkan wa kana yaqra'u bisitin ilal mi'ah. Kadang Nabi itu membaca di salat subuh biasa Nabi membaca surat yang jumlahnya sekitar 60 sampai 100 ayat. Enggak kurang dari itu. Enggak kurang dari itu. Maka kebiasaannya Nabi ketika salat subuh apa? Bacaan-bacaan surat yang panjang. Ya, surat yang panjang. Baik. Kemudian setelah itu ada surahnya. Wa an Rafi' dari Rafi' ibnu Hadid radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata kunna kami musalli kami salat al-maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fayan sarifu maka beranjak Alhamdulillah salah satu dari kami wa innau dan sungguh dia layu basiru sungguh telah melihat sungguh melihat mawaki tempat nabi anak panahnya mawaki itu tempat jatuhnya. Hadis 130 wa an Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan kunna nusolli kami dahulu salat al-maghrib ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fayan sarifu maka kami beranjak atau fayan sarifu maka beranjak ahaduna salah seorang dari kami wa innau dan sungguhnya dia layu basiru sungguh bisa melihat mawaqi'a tempat jatuhnya nablihi anak panahnya. Ya, dalam artian ketika kalau misalkan dia memanah enggak tahu jarak jatuhnya anak panah itu berapa meter dari tempatnya. Nggak ngerti ya? Delok kuat-kuat ya. Tapi standar piro standar? 100 meter? Iya, samunuan lah. Berarti ya 50 ya kene TK yo enggak sampai. Ah, iya. Maka di sini beliau mengatakan, kami selesai sholat maghrib dan ketika orang itu memanah, kami masih bisa melihat kemana jatuhnya anak panah. Itu menunjukkan apa? Beliau sholat ketika di awal waktu. Ketika di awal waktu. Muttafaqun alaih hadis Bukhari Muslim. Maka di sini memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, disunahkan untuk mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Dan ini juga berlaku untuk sholat yang lain. Disunahkan mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Dan ini berlaku untuk sholat yang lain. Pelajaran yang kedua, dianjurkan untuk tidak memperpanjang bacaan sholat maghrib. Dianjurkan untuk tidak memperpanjang bacaan sholat maghrib. Ya. Buktinya apa? Ketika ini sahabat selesai sholat, itu mega masih ada. Dalam artian langitnya masih cukup cerah, ya. Meskipun matahari sudah nggak ada, tapi sorote mega ini masih lumayan cerah gitu ya. Maka di sini beliau menunjukkan apa? Bacanya enggak surat-surat panjang. Bacanya surat-surat yang panjang. Dan di antara hikmahnya juga adalah karena waktu maghrib ini waktunya pendek. Kalau terlalu panjang, ya tutuk omah kayak jopo entong wis adanisa. Berikutnya 131. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dia bersabda a'tama. Nah, itu apa namanya? A'tama mengelak. A'tama mengakhirkan salat. A'tama mengakhirkan itu aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan data lailah sampai datanya malam. Data lailatin suatu malam. Bil isya'i dengan salat isya hatta hingga dhahaba pergi amatul laili amatul lail sebagian besar dari malam. Sebagian besar dari malam. Amatul laili sebagian besar dari malam. Kemudian kharaja keluar fasalla maka kemudian salat faqala dan berkata innahu sungguhnya dia sungguhnya ini adalah waktunya. Laula jika saja tidak syukka memberatkan anak mati untuk mati. Baik.
Hadis berikutnya hadis 131. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan ataman nabi. Atama berasal dari kata atamah. Atamah itu adalah waktu malam tapi yang sudah lumayan akhir. Maksudnya waktu malam yang cukup gelap itu atamah. Ya. Itu atamah. Ya. Makanya disebutkan juga salat Isya disebut salat atamah. Karena salatnya dikerjakan pada waktu gelap malam. Ya. Bukan gelap subuh, tapi gelap malam. Kalau gelap subuh namanya golas. Kalau gelap malam namanya atamah. Ya. Ataman Nabi, maksudnya Nabi SAW berada di malam yang gelap. Maksudnya beliau agak mengakhirkan. Beliau mengakhirkan dzata lailatin suatu malam bil isya'i terhadap salat Isya. Maka beliau tidak melaksanakan salat Isya di awal waktu. Beliau akhirkan. Hatta hingga zahaba pergi amatul laili, sebagian besar dari malam. Maksudnya apa? Sampai lewat sebagian besar malam. Itu makharaja, kemudian setelah itu beliau baru keluar. Fasalla, lalu Nabi sholat. Wa qala, dan Nabi mengatakan innahu, sungguhnya itu adalah lawaktuha, waktu sholat Isya. Laula, kalau seandainya bukan an asyukko, aku memberatkan ala ummati, atas umat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran, ya, hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang berpendapat yang afdol salat Isya adalah diakhirkan sampai pertengahan malam. Yang afdol salat Isya adalah diakhirkan sampai pertengahan malam. Ya, itu yang afdol. Dan pendapat ulama ini mengambil pendapat berpegangan dengan hadis ini. Ya, tapi tadi kita katakan bahwasanya namun dalam mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka mengatakan tidak. Hukum asal tetap sholat di awal waktunya. Itu yang paling utama. Ya. Kalaupun sholat Isya diakhirkan, maka ini ada sebab. Ada apa? Satu sebab. Ya. Ala kulli hal, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ya. Baik. Hadis terakhir yang mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istadda, menguat. Apabila menguat al-harru, panas, beribu, maka menunggu dingin di sholati, untuk sholat. Fa'inna, maka sungguhnya syiddatul harri, sangat kuatnya panas, min faihi jahannam, dari faihi hembusan jahannam, dari hembusan neraka jahannam. Baik. Hadis yang ke-132. Qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stadda, apabila menguat al-harru, panas, fa abridu, maka dinginkanlah bis sholati, dengan salat. Maksudnya di sini salat zuhur. Ya. Fa inna syiddatal harri, sesungguhnya kuatnya panas, min faihi jahannam, termasuk dari hembusan neraka jahanam. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini membahas satu pembahasan. Yaitu apa? Tentang masalah ibrod. Istilahnya nih, bahasa fikih itu disebut ibrod. Ibrodun. Ya. Masalah ibrod. Apa itu ibrod? Yaitu mengakhirkan sholat zuhur dari awal waktunya. Mengakhirkan waktu zuhur dari awal waktunya. Maka ibrod ini hukumnya sunnah dengan syarat. Ibrod hukumnya sunnah dengan syarat. Syarat yang pertama, hanya berlaku untuk sholat zuhur. Maka nggak boleh ibrod untuk sholat asar. Apalagi ibrod sholat subuh nggak mungkin, bisa adem. Hanya berlaku untuk sholat zuhur. Makanya di sini sholat ini masuk adalah zuhur. Yang kedua,
Ibrad itu diperbolehkan bagi pelaksanaan sholat zuhur yang dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Secara berjamaah di masjid. Karena memang hikmahnya diakhirkan, kan orang harus keluar dari rumahnya pergi ke. Nah, kalau orang sholat di rumah, misalkan wanita, perempuan, apakah ada efek panas? Nggak ada. Maka dia nggak disunahkan untuk ibrad. Tetap adem, nggak disunahkan untuk ibrad. Ya. Baik. Syarat yang ketiga, dia berlaku bagi daerah panas. Berlaku bagi daerah panas. Maka untuk daerah dingin tidak berlaku ibrad. Karena sepanas-panasnya daerah dingin, dia tetap dingin. Nang kutub panas nang ini. Wah, gak tahu nang Surabaya nang Sidoarjo itu. Maka apa? Syarat yang ketiga ini berlaku untuk apa? Daerah panas. Maka kalau untuk daerah dingin, maka tidak berlaku apa? Ibrad tersebut. Baik. Nah, tadi yang syarat kedua, itu ini berlaku untuk apa? Untuk sholat yang dilakukan berjamaah di masjid. Karena ada ada kesulitan kan orang mau berangkat ke masjid kena panas. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berpendapat ibrad ini tetap sunnah meskipun orang itu sholat sendiri di rumah. Ibrad ini apa? Sunnah. Karena kesunahannya tidak, atau ibrad ini tidak bergantung kepada alasan itu tadi. Pokoknya ya ta'budi gitu, nggak ada ilahnya. Wallahu ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tutup dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.